Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Amelia Lestari Sarjana Farmasi, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 21, kelompok 3, NDH 28, dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Izinkan saya memaparkan tentang identifikasi isu terkait mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN sesuai tupoksi apoteker ahli pertama di Puskesmas yang dibimbing oleh tutor kami, Ibu Emi Fatimah AKSMM. Berikut langkah-langkah pemecahan isu. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, fakta kondisi saat ini. Yang ketiga, ketidaksesuaian fakta dengan konsep manajemen ASN dan smart ASN. Yang keempat, analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang kelima, menemukan alternatif pemecahan dengan analisis SWOT. Dan yang terakhir, gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Dengan identifikasi isu sebagai berikut, belum adanya pencatatan tanggal kadaluarsa obat. Yang terlihat di kondisi saat ini, obat tidak terpantau dan tidak terdokumentasi, sehingga berdampak terjadinya penumpukan obat yang kadaluarsa. Inilah fakta kondisi yang terjadi saat ini pada gudang obat dan apotek Puskesmas. Kadaluarsa obat baru akan diketahui ketika obat diambil dari gudang, akan dimasukkan ke dalam rak obat di apotek, atau saat akan diserahkan kepada pasien. Dari fakta itulah, terdapat banyak obat yang telah kadaluarsa. Dari fakta tersebut sudah terlihat ketidaksesuaian dengan konsep manajemen ASN dan smart ASN. Dengan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan untuk menjaga kualitas dan aset negara. Hak dan kewajiban ASN dalam menjalankan tugas dengan kinerja terbaik, terutama untuk memberikan pelayanan pada masyarakat melalui digital skill, dengan memanfaatkan sumber daya digital untuk menunjang kinerja, terutama urusan administrasi, dengan kreativitas, terpaku pada sistem yang belum benar tanpa ada perubahan untuk lebih baik. Inilah obat yang telah kadaluarsa hingga akhir Juni 2022. Analisis dampak jika isu tidak diselesaikan antara lain, kadaluarsa obat tidak terkontrol dan berisiko menambah jumlah obat yang tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua, muncul risiko menyerahkan obat yang kadaluarsa kepada pasien apabila kurang teliti saat menyerahkan obat. Yang ketiga, risiko kekosongan obat karena apoteker mengira obat tersebut masih bagus sehingga tidak diamprah pada lembar permintaan ke gudang obat kabupaten. Yang keempat, risiko keracunan pada pasien, dan yang terakhir, risiko membuang uang negara. Dari masalah tersebut, ditemukan alternatif pemecahan isu dengan menggunakan analisis SWOT. Alternatif tersebut mempunyai kelebihan, yaitu apoteker yang memiliki kompetensi mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam bidang digital. Tersedia perangkat digital yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja. Dengan kelemahan, daftar item obat di Puskesmas yang belum dikuasai seluruhnya. Kekuatan internet di daerah Puskesmas yang terkadang tidak stabil. Dengan peluang, tersedia layanan penyimpanan gratis untuk mengembangkan sistem manajemen obat kadaluarsa. Dengan ancaman,
Risiko kerusakan data jika proses unggah data tidak berjalan sempurna dan kebocoran data digital. Adanya gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu antara lain pendataan digital dan penandaan. Item obat yang ada di gudang dan di apotek akan didata tanggal kadaluarsanya, kemudian dimasukkan ke dalam Google Spreadsheet agar bisa diakses dengan mudah. Selain itu, akan diberikan penandaan warna untuk menandakan item obat yang akan mendekati kadaluarsa, seperti tanda kuning untuk obat yang akan mendekati kadaluarsa kurang dari 6 bulan. Tanda merah untuk obat yang akan mendekati kadaluarsa kurang dari 3 bulan. Selain itu, pengkomunikasian. Data obat yang akan mendekati kadaluarsa tersebut pada Google Spreadsheet akan dikomunikasikan pada dokter penulis resep untuk di-follow up agar pemakaiannya diprioritaskan. Selain itu juga, jika jumlah obat terlalu banyak, link tersebut akan diberikan pada gudang obat kabupaten atau puskesmas sekitar yang mungkin lebih memerlukan. Dari gagasan kreatif tersebut, didapatkan penyelesaian isu, penyimpanan dengan metode first expire, first out lebih ditekankan lagi. Jadi kesimpulannya, dengan gagasan kreatif yang telah dipaparkan, diharapkan dapat menekan jumlah obat yang kadaluarsa dan tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, diharapkan gagasan tersebut dapat mencegah terjadinya ada obat yang telah kadaluarsa di dalam rak obat, sehingga dapat menghindari kesalahan penyerahan obat yang telah kadaluarsa kepada pasien. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.